Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anggreni Susanti, Amanda Putri, Tika Julia Anggut Angelina, Dwi Cahyowaskita Nugroho, Jelian Nusenduru, Nisa Naila Rahmawati, dan Rizky Yuda Musidi. Oke, yang pertama mengenai tahap pertama yang akan dijelaskan oleh Dwi Cahyowaskita Nugroho dan Dika Anggun Angelina. Kepada Cahyo dan Dika, disilahkan. Terima kasih. Untuk yang pertama-tama yaitu mengenai tahap pertama ini. Dari tahap ini kami mempermasalahkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai turunnya saham PT Indofood Sukses Makmur sejak awal tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 ini, kinerja keuangan Indofood mengalami kenaikan, namun harga saham di bursa malah mengalami penurunan hingga mencapai angka 6.850 per saham pada penutupan perdagangan 30 Desember 2020. Titik terendah saham Indofood terjadi pada perdagangan 24 Maret 2020, di mana harga sahamnya menjadi 5.050 per saham. Sementara itu, titik tertinggi ada di harga 8.250 pada awal periode Januari 2020. Saham ICBP pun mengalami kondisi yang sama. Sepanjang tahun 2020, saham ICBP terkoreksi hingga 14,13% menjadi 9.575 per saham pada penutupan perdagangan 30 Desember 2020. Penurunan mulai terjadi sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Titik terendah saham ICBP sepanjang tahun lalu terjadi pada perdagangan 29 Mei tahun 2020. Dengan harganya yang menyentuh 8.150. Sementara itu, titik tertinggi terjadi pada 2022 Januari tahun 2020 di harga saham 11.750 per saham. Penyebab dari permasalahan ini yaitu dikarenakan kenaikan harga jual CPO sebesar 33% pada kuartal 3 2020. Adapun selama periode Januari hingga September tahun 2020, kenaikan harga jual CPO perseroan mencapai 26% dibanding periode pada tahun sebelumnya. Namun, volume produksi dan penjualan CPO perseroan justru turun pada periode tersebut akibat penurunan panen tandan buah segar atau TBS perseroan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengurangan kegiatan pemupukan akibat pengurangan jumlah pekerja yang masuk selama pandemi COVID-19. Lalu, volume produksi TBS dan juga produksi CPO perseroan sepanjang 2020 yang mencapai di bawah target. Hal itu dipicu oleh pandemi COVID-19 dan juga cuaca yang berimbas terhadap kegiatan produksi, sehingga mendorong CGSC IMB Sekuritas memangkas turun target sehingga kinerja keuangan Indofood Sukses Makmur. Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sumber Makmur Tbk Bandung adalah yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, tahap kedua yang akan dijelaskan oleh Amanda Putri mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kepada Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk tahap 2, di sini ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, Direktur Utama dan CEO PT Indofood Sukses Makmur, Antoni Salim, menuturkan
Meskipun laju pemulihan ekonomi global belum menentu karena kelanjutan pandemi, pihaknya dapat mencatat operasional yang positif di tahun 2021. Dan beliau juga mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan didukung oleh negara-negara berkembang. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, profit demografi dan prospek makroekonomi Indonesia akan terus memberikan peluang pertumbuhan bagi Indofood di masa mendatang. Strategi yang kemudian dilakukan oleh perusahaan pada tahun ini adalah dengan terus memperkuat model bisnis Indofood yang terintegrasi secara vertikal. Di samping itu, invest saham Indofood juga akan memanfaatkan pencapaian selama 2 dekade terakhir guna meraih peluang pertumbuhan di pasar dalam negeri maupun ekspor. Dan fokus dalam memperkuat daya saing dengan membangun dan mempertahankan brand equality yang kuat serta memastikan inovasi yang baik, produk yang berkelanjutan, merencanakan pengembangan jaringan distribusi melalui perluasan dan pendalaman serta melakukan investasi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dengan cara memperluas target potensial Indofood ke luar negeri, memperkuat daya saing, dan yang terakhir meningkatkan kinerja perusahaan dan proposal perusahaan. Oke, selanjutnya tahap 3 yang mana terdapat alternatif. Apakah alternatif ini layak? Apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi untuk seluruh organisasi atas alternatif yang dipilih tersebut, yang mana akan dijelaskan oleh Nisa Naila Rahmawati, Jelianus Nuru, dan Rizky Yudamusidi. Kepada Nisa, Jeli, dan Rizky, disilahkan. Tahap 3, apakah alternatif ini layak? Menurut kami, alternatif ini layak karena mampu memperkuat keunggulan operasional dan mempertahankan ketangguhan model bisnis. Indofood CBP diperkirakan tetap mampu untuk mendongkrak penjualan ke depan, yang didukung oleh kehadiran produk mie instan dan kekuatan perseroan dalam menentukan harga produk. Perseorangan merupakan produsen mie instan terbesar dengan penguasa pangsa pasar di dalam negeri, sehingga perseroan memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual produknya. Dan juga strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dengan diverifikasi pada portofolio produknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik di dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada, maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis di perusahaan. Yang kedua yaitu, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Jawabannya adalah sangat memuaskan. Alasannya, sekuritas perusahaan Indofood JBP Sukses Makmur, Gideon A. Putro, pernah mengatakan, perseroan mendapatkan penawaran untuk mengakuisisi seluruh saham Pinnahealth Corpora Limited dan Stel Like Limited pada 11 Februari 2020. Pinnahealth Corpora Limited atau Grup Pinnahealth merupakan sebuah perusahaan induk yang memiliki 4 anak usaha. Kegiatan usaha utama Grup Pinnahealth adalah di bidang pembuatan mie instan untuk Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan 32 Serbia. Dengan mengakuisisi Pinnahealth Corpora, para analisis pun beranggapan rencana yang dilakukan Antoni Salim selaku Direktur Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak strategis. Tetapi ICBP tetap akan berjalan dengan baik mengingat pasar yang dikuasai oleh Pinnahealth Corpora ini sangat banyak, yang tersebar kurang lebihnya 7-8 negara, yang akan membuat perusahaan ICBP akan semakin mengembangkan sayap bisnisnya dan bisa jadi saham ICBP akan tetap bisa direkomendasikan untuk dimiliki. Dan juga grup distribusi merupakan aset secara vertikal. Dengan jaringan distribusinya yang luas, grup ini memastikan ketersediaan produk-produk kami serta pihak ketiga di seluruh Nusantara. Saat ini yang berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan outlet, retail, modern, dan tradisional yang tinggi. Indofood Distribution Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus ke hampir setiap sudut Nusantara.
Kemudian tahap 3 yang terakhir adalah apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi untuk seluruh organisasi atas alternatif yang dipilih tersebut. Konsekuensinya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang semulanya tidak memiliki, dengan adanya pengakuisisian Pinehil Corpora ini menjadikan Indofood CBP memiliki hutang yang sangat besar. Tetapi cara ini mungkin akan bisa tertutupi dengan profil perusahaan Pinehil Corpora yang memiliki pangsa pasar hingga sekitar 7-8 negara. Dan juga dalam strategi Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Ketika industri terkonsolidasi dan beranjak dewasa, kebanyakan dari perusahaan yang masih bertahan telah mencapai batas pertumbuhan dengan menggunakan strategi integrasi vertikal dan diversifikasi. Next, tahap 4. Oke, selanjutnya tahap keempat. Buatlah perkiraan jadwal keputusan, kapan keputusan akan diimplementasikan dan kapan memotor hasilnya, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada permasalahan ini, yang mana turunnya saham PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk sejak awal 2020 dan dimonitori, hasil dengan pengambilan keputusan untuk terus memperkuat keunggulan operasional dan mempertahankan ketangguhan, di mana, next slide, di mana kami telah membuat jadwal keputusan yang mana implementasi awal itu akan telah diadakan pada tanggal 1 Agustus 2021, percobaan pada tanggal 12 Agustus 2021, dan hasil pada tanggal 22 Agustus 2021. Dengan semua upaya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Next slide. Kesimpulannya, dari permasalahan yang dihadapinya adalah turunnya saham pada PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk sejak awal 2020 disebabkan oleh adanya pandemi, dan solusinya yang digunakan dengan cara memperluas target potensial Indofood ke luar negeri, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kinerja perusahaan dan proposal perusahaan. Dengan menggunakan alternatif yang layak, menguntungkan semua pihak dan ada konsekuensi yang kita ambil, dan monitor hasil dengan pengambilan keputusan untuk terus memperkuat keunggulan operasional dan mempertahankan ketangguhan model bisnis. Itu saja hasil diskusi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.